Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang computer configuration. Nah, sebelumnya, apa itu computer configuration? Nah, seperti ini contohnya. Pernahkah Anda membayangkan sebuah tim olahraga yang sukses? Tim tersebut memerlukan pemain dengan posisi yang tepat, pelatih, dan strategi yang terorganisir. Nah, konfigurasi komputer itu ibaratnya adalah strategi dan susunan pemain dari tim komputer Anda. Definisi paling dasarnya, konfigurasi komputer adalah spesifikasi lengkap dari hardware dan software yang membentuk sistem komputer. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari prosesor, RAM, hingga sistem operasi. Mengapa ini penting? Karena konfigurasi yang tepat menentukan apa yang bisa dan seberapa cepat komputer Anda dapat melakukannya. Misalnya, seorang gamer akan butuh konfigurasi berbeda dengan seorang desainer grafis atau seorang akuntan. Hari ini, kita akan bedah satu persatu elemen-elemen kunci dalam konfigurasi ini agar kita bisa memastikan bahwa sistem yang kita gunakan sudah optimal dan sesuai dengan tujuan kita. Mari kita telaah lebih jauh. 1. Upgrade motherboard, jantung sistem baru. Upgrade motherboard adalah langkah krusial. Ibaratnya ini adalah mengganti lapangan tempat tim Anda bermain. Perangkat keras baru terutama yang menawarkan kinerja lebih baik seringkali membutuhkan chipset dan soket modern, yang berarti Anda perlu mengganti motherboard baru. Kapan perlu upgrade motherboard? Perangkat keras baru, misalnya CPU generasi terbaru, tidak kompatibel dengan soket lama. Anda membutuhkan fitur baru, misalnya dukungan untuk RAM jenis baru atau kecepatan interface seperti PCIe 5.0. Pertimbangan penting sebelum upgrade. Kompatibilitas komponen lain. Motherboard baru mungkin memerlukan CPU baru, RAM baru, serta rakitan heatsink dan kipas yang berbeda. Ini adalah biaya tambahan yang harus diperhitungkan. Ukuran dan casing. Pastikan motherboard baru Anda berbentuk form factor pas dengan casing komputer lama Anda. Dukungan catu daya atau PSU. Motherboard yang lebih bertenaga membutuhkan konektor dan daya yang didukung oleh power supply unit atau PSU Anda. Langkah-langkah utama upgrade motherboard. Kita harus bekerja secara metodis, catat dan dokumentasikan setiap kabel sebelum melepaskannya. Dokumentasi awal, langkah 1 dan 4. Catat cara pemasangan kabel catu daya, kipas casing, LED, dan tombol casing ke motherboard lama. Perhatikan skrup pemasangan, terutama yang berfungsi sebagai koneksi grounding. Pelepasan komponen, langkah 2, 3, dan 5. Lepaskan semua kabel, kartu ekspansi, simpan di kantong antistatik, dan kemudian motherboard lama dari casing. Persiapan motherboard baru, langkah 6 dan 7. Periksa motherboard baru untuk mengidentifikasi semua konektornya, daya, SATA, USB dan panel depan. Ganti pelindung I/O yang terletak di bagian belakang casing dengan yang baru. Pemasangan, langkah 8, 9, dan 10. Masukkan dan kencangkan motherboard baru ke dalam casing. Pastikan menggunakan jenis skrup yang tepat dan tidak memaksakan. Sambungkan kembali semua kabel, daya, kipas, dan panel depan. Terakhir pasang kembali kartu ekspansi dan kencangkan. Pemeriksaan akhir. Pastikan tidak ada kabel yang longgar, hubungkan periferal dan daya. 2. Upgrade CPU, peningkatan kecepatan pemrosesan. Meningkatkan Central Processing Unit adalah cara langsung untuk meningkatkan daya pemrosesan komputer Anda. Ini ibaratnya mendapatkan pemain bintang baru di posisi quarterback atau penyerang utama. Persyaratan kunci upgrade CPU, kesesuaian soket. CPU baru harus sesuai dengan soket CPU yang ada pada motherboard Anda. Jika baru saja mengupgrade motherboard, ini seharusnya sudah teratasi. Kompatibilitas chipset, pastikan CPU baru Anda kompatibel dengan chipset motherboard yang digunakan. Senyawa termal, Anda harus mengaplikasikan senyawa termal baru di antara CPU dan rakitan pendingin, heatsink, dan kipas untuk memastikan transfer panas yang efisien. Suhu operasional. Setelah pemasangan, periksa pengaturan termal di BIOS atau gunakan aplikasi pihak ketiga untuk memastikan chip beroperasi pada rentang suhu yang tepat. Langkah-langkah upgrade CPU dan pendingin. Langkah-langkah yang Anda berikan lebih fokus pada pemasangan kipas casing. Mari kita fokuskan pada pentingnya pengaturan aliran udara untuk mendukung CPU yang ditingkatkan. Penyelarasan kipas. Sejajarkan kipas casing agar menghadap ke arah yang benar. Umumnya, kipas di bagian depan atau bawah berfungsi sebagai intake atau menyedot arus masuk.
dan kipas di bagian belakang atau atas sebagai exhaust atau menghembuskan arus panas keluar. Pemasangan dan koneksi. Pasang kipas ke lubang bor pada casing. Hindari memasang kipas yang berdekatan dan menggerakkan udara berlawanan arah karena akan menciptakan turbulensi yang tidak efektif. Hubungkan kipas ke motherboard atau catu daya. Fokus kebersihan kabel. Setelah upgrade, pastikan manajemen kabel rapi. Kabel yang berantakan dapat menghalangi aliran udara dan membuat komponen cepat panas. 3. Upgrade storage device. Kecepatan dan kapasitas. Anda dapat memperoleh kecepatan lebih tinggi dan ruang penyimpanan lebih besar tanpa membeli komputer baru dengan menambahkan hard drive atau SSD tambahan. Ini adalah peningkatan kapasitas tim dan kecepatan respon mereka. Alasan utama menambah drive. 1. Meningkatkan ruang penyimpanan untuk file besar, media, dan program. Meningkatkan kecepatan drive. Menginstal sistem operasi atau aplikasi utama pada SSD, bahkan SSD NVMe yang sangat cepat, akan meningkatkan waktu boot dan kinerja aplikasi secara dramatis. 3. Cadangkan data. Untuk mencadangkan hard drive asli Anda. 4. Sistem operasi ganda. Untuk menginstal sistem operasi kedua atau dual booting. Langkah-langkah upgrade storage device. 1. Pemasangan fisik. Letakkan hard drive atau SSD di tempat drive B yang kosong, lalu kencangkan sekrup untuk menahan drive. 2. Koneksi data. Hubungkan drive ke motherboard menggunakan kabel yang tepat, misalnya SATA data cable. Untuk SSD NVMe, drive langsung dipasang ke slot M2 di motherboard. 3. Koneksi daya. Pasangkan kabel daya dari PSU ke drive. 4. Upgrade peripheral. Ergonomi dan produktivitas. Peripheral seperti keyboard, mouse, dan monitor adalah antarmuka kita dengan komputer. Meskipun bukan komponen internal, perangkat ini perlu diganti secara berkala ketika berhenti beroperasi atau ketika Anda ingin meningkatkan kinerja, produktivitas, dan kenyamanan Anda. Alasan utama upgrade keyboard atau mouse. 1. Desain ergonomis. Beralih ke perangkat ergonomis dirancang agar lebih nyaman digunakan dan membantu menghindari cedera akibat gerakan berulang atau RSI. 2. Akomodasi tugas khusus. Mengganti keyboard untuk mengakomodasi tugas khusus, seperti pengetikan dalam bahasa kedua dengan karakter tambahan, atau keyboard mekanik untuk akurasi dan kecepatan. 3. Akomodasi disabilitas. Untuk mengakomodasi pengguna penyandang disabilitas dengan perangkat input khusus. 4. Upgrade power supply atau PSU. Memastikan stabilitas daya. Memperbarui perangkat keras komputer, terutama CPU dan kartu grafis atau GPU, kemungkinan besar akan meningkatkan kebutuhan daya total sistem Anda. Jika demikian, Anda mungkin perlu memperbarui catu daya atau PSU. Kapan PSU perlu di-upgrade? Setelah menambahkan atau mengganti komponen daya tinggi, misalnya GPU atau CPU high-end. PSU yang ada menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan atau gagal. Anda dapat menemukan kalkulator PSU online di internet untuk membantu Anda menentukan apakah daya total atau watt PSU yang ada masih memadai. Selalu pilih PSU dengan rating efisiensi yang baik atau 80+ rating. Konfigurasi daya bercadangan atau redundant power supply. Penting untuk dicatat bahwa konfigurasi dua daya, satu untuk daya bercadangan jika terjadi kegagalan atau error, atau redundant power supply, membutuhkan motherboard dan casing khusus. Konfigurasi ini jarang ditemukan di komputer desktop biasa, melainkan lebih umum digunakan pada server yang harus beroperasi 24/7. Penutup, optimasi dan keamanan. Ingatlah selalu dua hal penting. Posisi CPU, pastikan CPU dipasang dengan benar dan senyawa termal diaplikasikan secara merata. Kabel manajemen kabel. Rapikan kabel-kabel setelah peningkatan daya dan komponen lainnya. Selain estetika, ini juga penting untuk aliran udara yang optimal, mencegah panas berlebih, dan menjaga stabilitas sistem. Dengan mengikuti panduan ini, Anda telah memastikan bahwa tim komputer Anda memiliki strategi dan susunan pemain yang optimal, siap menjalankan tugas sesuai tujuan Anda. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, kita telah membahas konfigurasi komputer, strategi dan susunan pemain yang menentukan keberhasilan sistem kita. Intinya, optimalisasi komputer adalah proses yang berkelanjutan. Motherboard adalah fondasi yang memastikan kompatibilitas untuk hardware masa depan. CPU adalah otak yang menentukan kecepatan pemrosesan harian Anda. Storage atau SSD dan HDD adalah kecepatan respons, mengurangi waktu tunggu yang frustasi. Peripheral adalah kenyamanan dan produktivitas Anda. Dan yang tak kalah penting, power supply dan manajemen kabel
adalah stabilitas dan kesehatan jangka panjang sistem Anda.